Halo semua, kami dari kelompok 4. Eh, Kami ingin menjelaskan tentang perlindungan data pribadi konsumen di era digital dengan saya Kennedy Wilson. Dan pertama-tama kita ingin mengetahui ya, eh, apa kenapa data pribadi konsumen itu sangat penting di era digital ini. Jadi di era digital ini data pribadi menjadi aset berharga bagi semua sektor industri. Ya, setiap aktivitas digital yang dilakukan konsumen dari berbelanja online, penggunaan keuangan, menghasilkan jejak yang sangat-sangat sensitif. Tapi praktik penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi itu semakin banyak. Hal ini memperlihatkan kelemahan sistem perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam menjaga privasi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP diharapkan menjadi tonggak penting untuk mengatur dan menegakkan hak konsumen di ranah tanah air. Untuk masalah-masalahnya yang akan kita bahas pertama-tama, bagaimana pelindungan hukum atas data pribadi konsumen diatur dalam UU PDP. Yang kedua, apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha digital dalam menjaga data pribadi konsumen. Yang ketiga, seberapa efektif pelindungan hukum yang diterapkan saat ini. Yang keempat, apa rekomendasi untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Tujuan penulisan kita ini adalah kita ingin menganalisis isi dan cakupan UU PDP terkait perlindungan konsumen digital dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha digital dalam menjaga keamanan data. Kita juga memberikan rekomendasi untuk penguatan implementasi dan sanksi hukum. Metode penelitian yang kita gunakan itu menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kebijakan. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan kasus kebocoran data aktual di sektor e-commerce dan fintech. Saya Brian dengan NIM 2410124. Saya akan membacakan yang nomor 5, tinjauan teoritis dan konseptual. Data pribadi adalah informasi yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi dan kebebasan individu yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Yang nomor 6, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebelum UU PDP, pengaturan data pribadi diatur dalam berbagai peraturan sektoral seperti UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE serta PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun regulasi ini bersifat terbatas dan sektoral. UU PDP hadir sebagai regulasi induk yang mengatur perlindungan data komprehensif. Lalu yang nomor 7, analisis UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP. Hak subjek data, akses, pembetulan, penghapusan, dan penarikan persetujuan. Kewajiban pengelolaan data seperti menjaga keamanan data, transparansi, serta pemberitahuan jika terjadi pelanggaran. Sanksi administratif, denda maksimal 6 miliar, dan pidana penjara. Otoritas pengawas, pembentukan lembaga independen untuk mengawasi perlindungan data. Lalu nomor 8, studi kasus kebocoran data konsumen. Beberapa contoh kasus besar di Indonesia seperti Tokopedia, 91 juta data pengguna bocor, termasuk email dan hash password. Credit Pulse, tahun 2020, bocoran data identitas dan slip gaji nasabah. Lalu yang ketiga, PLN dan IndiHome, tahun 2021, kebocoran data pelanggan dengan NIK dan nomor meteran. Kasus-kasus ini sebelum ditindak secara hukum secara tegas serta mencerminkan lemahnya penegakan perlindungan hukum. Perkenalkan, nama saya Rojefti dari MJM 24,1, NIM 2410115. Kali ini saya akan menjawab hukum bisnis. Yang 9 itu tanggung jawab pelaku usaha digital. Pelaku usaha digital memiliki kewajiban mengumpulkan data secara legal dan proporsional, menjamin keamanan informasi digital, memberitahukan konsumen jika terjadi kebocoran. Guys, nama saya Jangan Buconta, NIM 241010239. Jadi saya akan menjelaskan tentang nomor 10 itu analisis efektivitas perlindungan konsumen digital.
Jadi itu ada implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan, yaitu belum berfungsinya otoritas pengawas secara optimal. Kedua, kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha. Ketiga, tidak adanya kompensasi langsung kepada korban. Keempat, mekanisme penegakan hukum yang lambat dan tidak transparan. Ke-11 itu rekomendasi penguatan implementasi dan sanksi. Jadi di dalam nomor 11 itu ada percepatan pembentukan dan penguatan otoritas perlindungan data pribadi. Kedua, wajibkan audit keamanan sistem digital oleh lembaga independen. Tiga, terapkan denda dan pidana secara tegas dan terbuka. Keempat, sediakan mekanisme ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Kelima, edukasi publik tentang hak atas data pribadi dan jalur pengaduan. Kelima, tingkatkan kerjasama internasional menangani pelanggaran lintas batas. Ya, kesimpulannya, perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental konsumen yang harus dijamin oleh negara. UU PDP hadir sebagai regulasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan aman dalam dunia digital. Namun, implementasi efektifnya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang tegas, konsumen akan tetap rentan terhadap eksploitasi dan kebocoran data. Supaya lebih mudah menyimak, ya kan, ini kelompok kami akan kasih lihat PPT-nya. Oke, segitu dulu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.